Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya sebagai rekruter, bisa dipanggil Edit. Saya dari Bank Sejahtera. Sebelum saya mulai Kak, sebelum saya mulai wawancara kali ini, bisakah Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi mengenalkan nama saya Andi Amir Lalim, biasa dipanggil Andi. Saat ini saya sedang bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia. Nah, saat saya merupakan lulusan Universitas Muslim Indonesia dengan konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Baik, eh, sebelum sebelum saya mulai Kak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Aktivitas apa yang Kakak lakukan belakangan ini? Kalau untuk aktivitas sih sebenarnya lebih kebanyakan bekerja Oh, gitu. Senin sampai Jumat bekerja, terus Sabtunya biasa libur. Nah, lebih daripada itu saya biasanya bermain game dan juga olahraga. Sebelum melakukan wawancara kali ini, saya izin merekam dan mencatat wawancara kita pada hari ini. Boleh, boleh. Nah, guna menghindari kehilangan informasi penting dari Anda, dan mengurangi bias serta memastikan bahwa keputusan yang akan diambil didasarkan pada data dan fakta yang konkret. Oke, baik. Tujuan wawancara kali ini itu adalah untuk mengevaluasi kesesuaian dan dengan posisi yang ditawarkan oleh perusahaan Bank Sejahtera. Nah, adapun saat ini saya akan berperan sebagai rekruter dan berperan sebagai aplikan untuk menjawab pertanyaan dan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait dengan posisi pekerjaan yang Anda lamar di perusahaan Bank Sejahtera. Bank Sejahtera saat ini sedang mencari pelamar untuk mengisi bagian kosong pada posisi customer service, di mana perusahaan Bank Sejahtera ini merupakan salah satu posisi pekerjaan yang terdapat di Bank Harmonis Nusantara yang bertujuan untuk memberikan kepuasan pelanggan dengan mendengarkan keluhan pelanggan dan dengan baik. Oke. Baik, sebelum kita mulai wawancara pada hari ini, bolehkah saya meminta kesediaan waktu Anda untuk sekitar 45 menit untuk melakukan wawancara bersama saya? Nah, Baik, oke. Eh, Selanjutnya dari aspek problem solving, bolehkah Anda menceritakan masalah atau kendala yang Anda alami? baik. Sebelum masa kuliah, di mana ada kondisi di mana saat itu eh, saya ada kendala di finansial. Nah, finansialnya apa? Finansialnya itu pada saat ingin membayar bayar SPP. Nah, contohnya ada sesuatu sebab dan akibat lah seperti itu. Nah, cara saya untuk bisa membayar itu tentunya dengan beberapa cara. Cara yang pertama adalah saya tahu biaya SPP waktu saya kuliah itu tidak murah. Nah, sehingga saya mencari kesempatan untuk bisa mencari bagaimana saya membayar. Salah satu adalah mengikuti lomba. Nah, waktu itu kebetulan ada lomba. Lomba yang saya ikuti ada di Universitas Darussalam Gontor. Darussalam Gontor itu kebetulan saya dibayar oleh kampus, dapat dapat uang perjalanan dinas, dapat uang penginapan dan juga dapat uang ini. Sehingga uang yang saya dapat waktu itu dan uang yang saya dapat waktu selama di sana itu yang saya pakai untuk bayar SPP itu. Nah, Oh, kebetulan saya dapat uang tambahan dari hasil lomba itu, di mana saya mendapatkan juara 3, sehingga uang tambahan itu saya bagi sama teman-teman saya mendapatkan biaya SPP. Kebetulan itu salah satu problem yang mungkin saya bisa ceritakan waktu ya. oke, baik Kak. Setelah menyelesaikan masalah, bagaimana Anda mengevaluasi efektivitas solusi yang Anda terapkan? Untuk saat ini saya kira untuk efektivitasnya itu salah satu mungkin sebuah solusi eh, yang lebih efisien menurutku. Nah, karena di waktu itu kebetulan lagi dekat pada saat pembayaran beasiswa, bayar SPP maksud saya. Nah, terus sebenarnya masih ada sih sebenarnya solusi lain selain pada itu. Dimana waktu itu saya memilih modal 2 juta rupiah, dimana 2 juta rupiah itu saya putar menjadi 10 juta rupiah waktu itu. Dengan cara apa? Dengan cara wirausaha. Nah, sebetulnya saya background saya adalah bisnis gitu. Di waktu masa kuliah saya ada sebuah uang 150.000, awalnya 150.000 dari uang jajan
saya jual yang pakai stiker, dan dari uang hasil stiker yang saya jual itu bisa mendapatkan modal 2 juta. Dari modal 2 juta hingga saya putar sampai 10 juta rupiah dengan cara apa? Membuka lagi usaha baru. Usaha seperti apa? Usaha di mana saat itu saya fokus ke yang namanya Solai. Dia itu fokusnya di bidang jasa cuci sepatu. Kurang lebih 2 bulan akhirnya saya dapat uang tambahan, saya bisa bayar SPP. Oke, baik Kak. Eh, dari aspek ketelitian, ceritakan pengalaman Anda dalam mengerjakan tugas secara detail. Baik selama saya bekerja di Bank Rakyat Indonesia, mengenai bagaimana sih cara saya untuk mengerjakan tugas secara detail. Tentunya dengan mencatat awal. Pasti dengan segala suatu tugas yang banyak itu pastinya tidak selalu kita ingat. Maka solusi yang saya berikan itu adalah selalu mencatat apa yang saya ingin kerjakan. Poin-poin yang saya kerjakan tentu dengan segala prioritas yang mana yang terlebih dahulu yang harus saya prioritaskan. Contohnya, contoh kecil saya waktu itu, saya diberikan sebuah tugas. Tugas itu melebihi melengkapi data-data. Dari data-data itu tentunya ada sesuatu yang lebih prioritas. Yang mana sih yang harusnya kita lebih butuh dari peserta pihak A, asuransi dari perusahaan A. Nah, sehingga data-data yang kumpulkan saya lebih prioritaskan yang paling dibutuhkan oleh perusahaan A. Seperti itu. Sehingga saya kategorikan prioritas A, prioritas B, dan prioritas C. Sehingga pada waktu itu kurang lebih dalam 3 hari data-data yang saya sudah kumpulkan itu sudah bisa terselesaikan. Dimana ketika saya tidak seperti itu bisa terselesaikan selama 1 minggu kurang lebih. Oke, baik Kak. Eh, apa hasil setelah yang Anda dapatkan setelah bekerja dengan detail? Hasilnya sih banyak, pasti mengurangi pekerjaan, bisa mengefisienkan waktu, dan juga bisa memberikan yang terbaik pada perusahaan pasti. Oke, baik Kak. Selanjutnya terkait kemampuan teknis. Ceritakan tentang pengalaman Anda dalam menggunakan alat elektronik pada saat mengerjakan sesuatu. Baik, untuk mengerjakan elektronik tentunya sebuah handphone bukan hanya sebagai tugas alat komunikasi ya, tapi sebagai tugas bagaimana menghubungkan antara komunikasi satu dengan komunikasi yang dua, sehingga komunikasi yang kami kumpulkan itu bisa mengefisienkan waktu. Bayangkan saja ketika tidak ada elektronik sebuah handphone, kita tidak tahu bagaimana sih harus mengerjakan sesuatu dengan jarak yang jauh. Tapi dengan adanya sebuah handphone tentunya tanpa komunikasi dengan jarak dekat atau bertemu itu bisa menggunakan handphone sehingga mengefisienkan waktu. Itu satu. Yang kedua adalah sebuah laptop. Andai kata laptop saat ini tidak ada di dunia, mungkin pekerjaan seperti menyelesaikan sebuah data ataupun mengetik mungkin sampai hari ini mungkin bisa dikerjakan waktu beberapa hari baru bisa selesai. Namun dengan adanya sebuah laptop ataupun komputer itu bisa mengerjakan waktu kurang lebih hanya kurang lebih 60 menit sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Oke, baik Kak. Tugas seperti apa yang Anda ambil dalam menggunakan alat tersebut? Ya, seperti saya katakan tadi itu adalah mengoperasikan data-data. Data-data ini kan pastinya bukan hanya satu ya. Nah, data-data ini tentunya saya berikan, kita kelompokkan data apa yang harus kita kerjakan. Kalau selama saya bekerja di perusahaan bank semisal, bisa dikatakan atau kan nggak di ya, lanjut. Nah, pertanyaan tadi seputar tugas Kak, tugas. Iya. Tugas dalam menyelesaikan ya. Iya. Nah, tentunya dengan sebuah data-data yang saya kumpulkan tadinya, tentunya itu dengan cara kalau misalkan lebih detailnya kita kelompokkan yang mana harus yang diperlukan. Contoh,
waktu itu saya disuruh kerja mengisi NPWP nasabah, di mana ada sekitar 250 yang harus saya kerjakan waktu itu. Nah, di mana saya waktu itu bukan hanya mengisi NPWP nasabah waktu itu, tapi ada pekerjaan yang lain yang harus saya selesaikan. Nah, bagaimana cara mengatur waktu? Tentunya dengan cara membagi pada saat kondisi pada saat tidak ramai. Nah, disitulah saya kerja sedikit sambil sedikit dengan menggunakan komputer. Nah, menggunakan komputer itu, ya, akses yang saya dapatkan pastinya untuk memudahkan dalam pengisian itu. Baik Kak, bagaimana hasil dari penggunaan alat elektronik tersebut? Contohnya itu seperti komputer yang tadi kita bilang, bagaimana hasilnya? Hasilnya pasti lebih mudah, lebih efektif lah pastinya. Apalagi dengan cara memakai komputer kan pasti bukan hanya satu yang bisa dibuka, beda dengan sebuah handphone. Handphone hanya itu dan kurang efektif persoalan dalam mengerjakan data-data. Contohnya yang tadi saya sebutkan, mengerjakan sebuah NPWP, saya kira kurang efektif lah. Saya kira untuk menggunakan komputer itu lebih gampang, lebih mengefisienkan waktu. Baik Kak. Selanjutnya dari komunikasi. Nah, ceritakan pengalaman Anda ketika berinteraksi dengan orang lain yang berbeda pendapat dengan Anda dalam situasi situasi tertentu. Kalau misalkan berbeda pendapat dengan seseorang ya, nah sebenarnya lebih diprioritaskan mendengarkan. Baik. Mendengarkan, kenapa mendengarkan? Karena terkadang kalau misalkan kita bahasakan, terkadang manusia itu tidak selalu tentang hal yang benar. Pasti ada sesuatu yang pasti dia ingin sampaikan. Makanya saya sering kali ketika ada berbeda pendapat, saya ingin dengarkan terlebih dahulu. Apa sih intinya? Kenapa sih dia berbeda pendapat? Apa yang harus dia, sehingga dengan cara mendengarkan itu kita sudah tahu apa yang harus kita sampaikan kepada orang itu. Kita Oke. tahu masalahnya dan kita berikan sebuah solusinya aja sharing. Oke. Baik. Bagaimana langkah-langkah yang Kakak ambil untuk memastikan interaksi yang efektif dalam situasi tersebut? Kalau dengan cara efektif pasti dengan cara emosional sih sebenarnya lebih efektif. Karena lebih emosional pasti lebih tahu lebih detail apa yang ingin kita sampaikan. Betul. Oke, baik Kak. Bagaimana hasil dari interaksi yang Kakak lakukan bisa mempengaruhi hubungan Anda dengan orang lain? Dengan aksi tentunya dengan pendekatan emosional pasti lebih mudah ya. Lebih mudah karena lebih mudah itu karena pasti ada interaktif yang sama yang rasanya tidak tegang bahasanya seperti itu. Jadi banyak penyampaian dan informasi yang bisa kita dapatkan, sehingga dengan pendekatan emosional yang paling utama hingga hal itu bisa terefektif. Oke, baik Kak. Selanjutnya dari aspek loyalitas, ceritakan pengalaman ketika Anda saat menghadapi tantangan di sekolah ataupun organisasi. Dan tentunya kalau menghadapi tantangan selama saya waktu kuliah ya, selama masuk kuliah, ketika saya diberikan tantangan tentunya saya akan hadapi dengan cara membangun strategi. Apa sih yang harus saya lakukan? Bagaimana sih yang harus lakukan? Tentunya dengan cara 5W1A. Pastinya salah satu yang saya pakai adalah 5W1A. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya lakukan? Dan mengapa harus saya lakukan? Tentunya dengan cara itu tentunya saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan mengenai strategi untuk perencanaan itu. Sehingga tantangan yang saya kasih ataupun tantangan yang saya dapat itu bisa terrepresentasikan. Contohnya ya, saya kasih contohnya waktu itu ada sebuah program kerja di mana saya waktu kuliah itu sebutan saya menjadi ketua salah satu organisasi sebuah namanya Forum MSC. Nah sebenarnya waktu itu pada saat COVID, nah saya ditantanglah yang mengikuti pemilihan, dan hasil pemilihan itu sehingga saya terpilih menjadi ketua. Nah saya ditantang kepada pendiri organisasi, bagaimana cara kamu untuk bisa mengaktifkan organisasi selama masa COVID. Itu adalah tantangan terberat menurut saya, sehingga waktu itu banyak organisasi yang kiranya tidak
lagi beroperasi dikarenakan masa Covid. Namun karena saya salah satu pendiri, salah satu ketua yang menerima tantangan itu, sehingga saya memberikan sebuah strategi bagaimana untuk bisa mempertahankan dan menjalankan sebuah organisasi, tentunya sampai diurus di pengunjung kepengurusan. Oke, baik Kak. Apa hasil dari tindakan Kakak yang Anda lakukan? Bagaimana eh, tanggapan orang lain ataupun organisasi terhadap hasil Anda? Kalau misalnya persoalan tanggapan, tentunya banyak apresiasi lah pastinya dengan pencapaian yang selama saya lakukan. Tentu bukan hanya pencapaian ya, tapi pasti ada kekurangan di balik itu semua. Namun di balik kekurangan itu tentunya saya banyak belajar mengenai mengapa sih saya lakukan dan apa harus seperti ini. Tentunya dengan kekurangan itu sehingga saya kedepannya bisa memperbaiki dan sudah tahu apa yang harus saya lakukan, sehingga tidak terjadi hal yang sama di suatu hari. Oke, baik Kak. Bisa ceritakan Kak, bagaimana Kakak mengalami tekanan atau situasi yang kurang menyenangkan? Situasi kurang menyenangkan tentunya dengan kalau saya sih pastinya ketika memang waktu itu dibutuhkan, saya lebih memilih dia. Kenapa? Karena ada ibarat sebuah kata dari diam adalah lemas. Diam adalah lemas karena dengan diam kita sudah tahu apa yang harus kita pahami. Nah, karena dengan cara emosi saya kira kurang efektif. Karena saya kira ini seperti saya sering lakukan ya, itu diam, mengurung diri dan tahu di mana kesalahan saya, sehingga apa yang saya tahu, apa yang saya harus lakukan. Oke Kak. Bagaimana Kak langkah-langkah yang Kakak lakukan untuk dalam situasi di mana Anda mengalami situasi tersebut? Langkah-langkahnya tentunya yang pertama itu tenangkan diri dulu terlebih dahulu, pasti tarik nafas pastinya untuk menginvestasikan emosi. Nah kemudian tentunya dengan berdiam terlebih dahulu, mengontrol emosi, sehingga pada saat emosi sudah terkontrol baru kita bisa selesaikan. Oke Kak. Bagaimana hasil dari tindakan Kakak dan apa pengaruh terhadap Kakak sendiri? Tentunya pengaruhnya banyak ya pastinya, karena di segala kondisi kita itu tidak selalu menentang dengan kondisi yang kita alami, sehingga diam adalah kuncinya. Diam dan mengontrol emosi adalah kuncinya, karena dengan diam dan mengontrol emosi itu bisa terselesaikan semua, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kemampuan adaptasi. Ceritakan pengalaman ketika Anda bekerja dengan tim kelompok belajar. Nah, saya ingin bercerita tentang semasa kuliah, di mana waktu itu saya ditugaskan sebagai ketua panitia di mana milad di umur 25 tahun. Milad di umur 25 tahun inilah, sehingga tentunya banyak partisipan, banyak yang harus kita lakukan dengan kerjasama. Nah, yang cara tentunya membagi beberapa sebuah kepanitiaan, sehingga kepanitiaan itulah kami bagi tugas, sehingga tugas-tugas yang kita berikan, tugas-tugas itu bisa menjalankan dengan baik. Nah tentunya bukan hanya tentang cara pengarahannya ya, namun dengan cara atur strateginya seperti apa, karena orangnya terbatas. Tentunya dengan cara itu strategi-strategi yang kami buat itu bisa selesaikan dengan baik. Baik Kak. Apa langkah-langkah yang Kakak lakukan untuk mengambil tindakan dalam pekerjaan kelompok tersebut? Tindakan tentunya banyak ya, dengan cara mengatur strategi yang seperti saya katakan tadi ya. Mengatur strategi itu bukan hanya tentang persoalan tentang merencanakan, tidak, tapi soal tindakan, merencanakan dan tindakan. Karena kalau misalkan kita ibaratkan hanya strategi tanpa tindakan itu hanya omong kosong. Jadi dengan cara sebuah mengatur terus kita tindak langsung, itu dengan cara efektif menurut saya. Contoh ya. Nah ketika suatu kondisi di mana waktu itu kekurangan dana di masa kepanitiaan saya waktu milad, itu pasti adalah masalah besar, karena adalah ujung sebuah acara.
Karena jadi sehingga strategi yang saya buat adalah waktu itu membuat beberapa proposal dengan cara memberikan feedback sesama perusahaan. Nah, sehingga waktu itu dana yang terkumpul yang seharusnya kami targetkan adalah sekitar 80 juta, itu bisa terkumpulkan dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Dengan cara proposal yang kami bagikan dengan mengatur segala feedback yang kami berikan kepada setiap perusahaan yang ada. Oke Kak. Baik, selanjutnya dari jiwa pelayanan, ceritakan pengalaman Anda saat memberikan pelayanan atau pertolongan kepada orang lain. Baik, untuk menceritakan sebuah pelayanan tentunya banyak. Karena apalagi adalah sesuai vision saya waktu itu. Apalagi pekerjaan saya adalah customer service. Tentunya mengenai layanan, ada suatu kondisi di mana waktu ada seorang nasabah yang datang ke kantor yang kondisi saya kira kurang sehat lah menurut saya, sehingga waktu itu saya layani dengan penuh rasa tanggung jawab dan pendekatan emosional yang lebih padanya. Nah, saya tanyakanlah kepada dia, Bapak ini memang harus sampai di sini ya untuk penarikannya. Kenapa tidak di rumah saja? Nanti dari pihak petugas yang datang ke rumahnya untuk bisa menyelesaikan data itu. Nanti dari pihak petugas datang ke rumah, jadi Bapak tidak perlu lagi datang ke kantor. Cukup dari petugas yang datang berikan tanda tangan buat berita acara, nanti dari perwakilan saudara atau istri dalam waktu itu bisa datang ke kantor. Nah, sehingga waktu di transaksi selanjutnya dia tidak lagi seperti itu. Kami hanya datang ke rumahnya untuk memberikan sebuah transaksi yang dibutuhkan. Nah, jadi poin plus yang saya berikan adalah kita harus tahu apa keperluan nasabah gitu. Kita harus tahu apa keperluan nasabah dan bagaimana cara mengatasinya. Karena terkadang nasabah juga perlu diperhatikan. Karena itulah tugas kami sebagai customer service. Memberikan layanan melebihi harapan. Oke. Bagaimana hasil dari tindakan yang Kakak lakukan serta bagaimana orang tersebut merespon bantuan yang Kakak berikan? Persoalan respon ya, pasti tentunya sangat baik lah. Dengan rasa emosional yang kami berikan dan pendekatan dan juga transaksi yang kami berikan, sehingga nasabah puas sangat merekomendasikan kepada masyarakat dan tetangga-tetangganya untuk bisa menabung lagi lebih banyak di perusahaan kami. Baik Kak, tibalah kita di penjunjung. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam mengikuti wawancara hari ini. Kami dari Bank Sejahtera akan menghubungi Anda dalam beberapa jangka waktu sekitar minggu ini terkait dengan keputusan kami mengenai hasil wawancara Anda. Sebelum saya menutup wawancara hari ini, apakah Anda memiliki pertanyaan untuk saya? Baik, izinkan saya menjawab. Jadi terkait pertanyaan saya tentunya mengenai posisi yang saya daftar pada hari ini, tentunya adalah apa sih yang harus saya lakukan pertama kali ketika saya masuk bergabung di perusahaan Bank Sejahtera. Itu yang pertama, Pak. Oke. Nah, kemudian yang kedua tentang apakah di perusahaan ini tentu ada sesuatu yang bisa saya dapatkan lebih terkait dengan pengembangan karir dan poinnya seperti apa, dan apa yang harus saya lakukan untuk sampai ke sana. Baik Kak, apabila sudah tidak ada lagi yang ingin Kakak tanyakan, saya ingin menginformasikan jika Anda ingin mendapatkan informasi yang lebih lanjut mengenai Bank Sejahtera, silakan Anda menghubungi email bank kami atau Anda dapat mengecek sosial media Instagram serta X Bank Sejahtera. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,